Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana sebelumnya kita membahas bagaimana beliau rahimahullah menjelaskan bahwa menyimpangkan kalam Allah Subhanahu wa taala dan menyimpangkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Fasarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qad qafa ma laysa lahu bihi ilm wa qala 'ala Allahi ma la ya'lam min wajhain. Maka orang yang menyimpangkan makna menyimpangkan kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari makna zahirnya tanpa dalil, maka ya dia simpangkan kepada makna yang itu menyelisihi makna zahirnya, itu berarti dia telah qad qafa ma laysa lahu bihi ilm, dia telah mengikuti apa yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa qala 'ala Allahi ma la ya'lam min wajhin, dan dia telah mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang dia tidak ketahui. Mengapa kau bisa dikatakan demikian? Ya, penulis kemudian menyebutkan ini bisa dilihat dari dua sisi. Mengapa hal ini disebut sebagai berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Al-awwal annahu za'ama annahu laysa al-muradu bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kadza ma'annahu zahirul kalam. Jadi sisi yang pertama adalah dia mengklaim bahwa makna yang merupakan makna zahir dari ayat atau hadis tersebut ini bukan adalah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan makna yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah makna zahir. Ya, padahal ini adalah makna zahir dan tidak ada dalil yang mengharuskan kita untuk memaknai menjadi makna yang berbeda. Kemudian ats-tsani, alasan yang kedua adalah annahu za'ama annal murada bihi kadza li ma'nan akhar la yadullu alaihi zahirul kalam. Dia mengklaim bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut atau oleh hadis tersebut itu adalah makna yang lain, padahal ini bukan makna zahir dari kalam tersebut. Ini bukan, yakni tidak ada dalilnya yang menunjukkan kepada makna tersebut. Wa idza kana minal ma'lum anna ta'yina ahadil ma'nayain al-mutasawiyain fil ihtimal qawlan bila ilmin. Kalau seandainya kita sudah paham bahwa ketika ada dua makna yang sama-sama maknanya di bahasa Arab, itu ada kata yang maknanya itu saling berkebalikan. Dia punya dua makna dan maknanya saling berkebalikan. Seperti misalkan quru. Quru jamaknya quru itu bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Periode haid atau periode suci. Kemudian juga kata bai'. Kata bai' itu bisa bermakna jual dan juga bisa bermakna beli. Kata zauj, dia bisa bermakna suami dan juga dia bisa bermakna istri. Ya, di zaman sekarang saja jual dan beli itu kemudian ada suami dan istri itu kemudian kalau suami zaujun, kalau istri zaujatun, zaujah gitu ya. Kan tapi yang fasih itu adalah suami dan istri sama-sama zaujun. Jadi ada kata yang dia itu memiliki makna yang berbeda, makna yang bahkan saling berlawanan, sehingga kalau kemudian kita memaknai kata tersebut dalam suatu ayat atau dalam suatu hadis, ya, menjadi salah satu maknanya, padahal kita tidak ada alasan, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ini harus dipahami salah satu makna, maka ini adalah berbicara tanpa ilmu. Ya, ketika misalkan ayat yang menjelaskan yakni masa iddahnya wanita yang ditalak, wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yaitu orang yang wanita yang ditalak dia menunggu 3 quru. 3 quru yakni yang quru tadi, quru adalah jamak dari qur'un. Maka apa yang dimaksud dengan thalathata quru, 3 quru? Antara kita mengatakan ini 3 haid atau 3 suci, 3 kali periode haid atau 3 kali periode suci, nanti akan berbeda selisihnya atau perbedaan dari dua pendapat ini akan
berbeda, ya. Konsekuensi secara fikihnya nanti akan nyata. Nah, ketika kita kemudian menyebutkan bahwa makna dari salah satu quru tersebut adalah salah satu dari dua pendapat ini, maka kalau kita nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa maknanya adalah salah satunya, ini berarti kita berbicara tanpa ilmu. Kalau ini kita bicara masalah fikih saja, kita bicara mengatakan, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi salah satu maknanya, quru itu apa? Haid atau suci. Kita misalkan kita katakan ini haid atau misalkan kita katakan ini suci, tapi tidak ada dalil yang menjadi pendukung atau yang mendukung pendapat kita tersebut, ini masalah fikih, ini sudah cukup untuk kita katakan bahwa ini berbicara tanpa ilmu. Ya, ini masalah fikih. Apalagi kita berbicara masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lebih-lebih lagi. Berbicara masalah akidah, tidak hanya sebarang masalah akidah, akan tapi masalah yang berkaitan dengan Rabb kita, yaitu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini itulah yang menjadi inti dari pembicaraan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, yaitu ketika kata tersebut itu memiliki dua makna yang sejajar, kemudian kita memilih salah satu makna tanpa dalil, ini sudah cukup untuk disebut sebagai berbicara dalam masalah ilmu agama tanpa ilmu. Fama dhannuka bi ta'yinil ma'na al-marjuh al-mukhalif li zahiril kalam? Maka bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang itu justru memilih makna yang marjuh, makna yang lebih lemah, ya, makna yang lebih lemah, yaitu apa? Seperti misalkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan, ya, yang telah kita jelaskan berkali-kali, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Kata istawa itu bermakna tinggi, al-'ulu wal irtifa'. Ya, istawa yakni bermakna 'ala wa irtafa'a. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Kemudian ini dipahami, ditakwil, ya, disimpangkan maknanya. Istawa itu maknanya adalah istaula. Istaula itu maknanya adalah menguasai, yakni Allah menguasai arsy. Ya betul, Allah menguasai arsy, tapi itu bukan makna dari istawa. Istawa itu maknanya tinggi. Akan tapi kalau kita kalau kita gunakan kata istaula, mengatakan bahwa istawa itu maknanya adalah istaula, maknanya menguasai, kita katakan antum salah dalam menerjemahkan. Terjemahannya kurang lengkap. Istaula itu maknanya menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Menguasai setelah sebelumnya itu tidak bisa menguasai. Ini namanya istaula. Ya. Apakah pantas untuk kemudian kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu ada periode di mana Allah tidak menguasai arsy, habis itu kemudian Allah menguasai arsy? Tidak ada. Dari awal seluruh makhluk termasuk arsy itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Jadi ketika kita menafsirkan istawa menjadi istaula, ini bukan tafsir yang sahih, ini bentuk penyimpangan makna. Ya, dari istawa menjadi istaula. Ini kalau dibiarkan, kalau seandainya Al-Quran tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu akan menjadi sama seperti kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu diubah. Dan itu yang terjadi oleh sebagian orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan seandainya anak bisa mengubah ayat ini akan anak ubah, tapi tidak bisa. Ya, ayat Al-Quran tidak bisa diubah. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sungguh kami menurunkan az-zikr, menurunkan Al-Quran, dan sungguh kami menjaga Al-Quran tersebut. Jadi satu-satunya kitab suci yang Allah jaga itu hanyalah Al-Quran. Kitab-kitab suci sebelumnya memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah Allah menjaga Al-Quran karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Al-Quran itu harus dijaga. Baik, sekarang kita lihat
Mithalu dzalik qauluhu ta'ala li iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai." Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Fa idza sarafa al-kalam an zahirihi wa qala lam yurid bil yadayn al-haqiqatain wa innama arada kadza wa kadza. Kalau seandainya ada orang berkata bahwa yang dimaksud biyadayya di ayat tersebut itu maksudnya bukan maknanya adalah kedua tangan, akan tapi maknanya adalah makna yang lain. Ya, jadi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang aku ciptakan dengan biyadayya. Kalau ini dipahami, ditafsirkan misalkan dengan makna lain, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Secara makna, yakni tentunya Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu tentunya bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Secara yakni kita katakan, na'am, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa, zat yang maha mampu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, cukup Allah berfirman kun, Nabi Adam alaihissalam tercipta. Akan tapi itu bukan yang dimaksud di ayat ini. Ya, yang dipahami atau yang kita pahami dari ayat ini ketika kita membaca lima khalaqtu biyadai, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang membuatmu wahai iblis tidak mau sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan biyadaya, dengan kedua tanganku. Yang dimaksud dengan biyadaya di situ adalah kedua tangan. Yani Allah memiliki sifat dua tangan, akan tapi tidak boleh kita bayangkan Allah itu kedua tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya, ini adalah akidahnya Ahlussunnah, akidahnya dari sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam mazhab. Jadi perkataan Imam Malik rahimahullah dalam masalah istiwa itu bisa diterapkan kepada seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu diketahui, ya. Yani makna istiwa secara bahasa diketahui. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimananya tidak diketahui. Bagaimana Allah tinggi di atas arsy, kita tidak tahu. Ya, yang jelas Allah tinggi di atas arsy bukan berarti Allah butuh arsy. Sebagaimana Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Allah butuh malaikat Jibril sebagai dalam tanda kutip asisten atau apa dan seterusnya, utusan. Bukan berarti Allah butuh malaikat Jibril, akan tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita lihat di sini, ya, ini menunjukkan bahwa ketika di ayat tersebut digunakan kata biyadayya, kita harus pahami sesuai dengan makna bahasa Arab, makna zahirnya. Jadi sebagaimana istiwa tadi, wal imanu bihi wajib, mengimani tentang istiwa itu wajib karena disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, was su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah, tidak boleh ditanyakan. Makanya Imam Malik marah terhadap orang yang menanyakan hal tersebut. Ini adalah imam mazhab Imam Malik rahimahullah. Ya, demikian pula ini akidahnya Al-Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Demikian pula ini juga akidahnya Al-Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Dan demikian pula kalau kita melihat literatur yang lain, ini juga akidahnya Imam Abu Hanifah. Jadi di antara 4 imam mazhab yang terkenal hingga sekarang, 3 imam mazhab itu hubungannya guru murid, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini guru murid. Yang berbeda adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di Irak, ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka kita katakan, ya, sama seperti perkataannya Imam Malik, al-yad itu ma'lumah wal kaif majhul wal imanu biha wajib wa su'alu anha bid'ah. Jadi tangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu makna yang kita pahami. Kata yad maknanya tangan. Bagaimana tangan Allah tidak kita ketahui. Mengimani tentang tangan Allah wajib karena disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian menanyakan tentang bagaimana tangan Allah, termasuk membayangkan bagaimana tangan Allah, ini adalah bid'ah, tidak boleh. Sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Fa idza sarafa al-kalam an zahirihi wa qala lam yurid bil yadain al-haqiqatain wa inna ma arada wa kadza qulna lahu ma daliluka ala ma nafaita wa ma daliluka ala ma athbatta fa in ata bidalil wa anna lahu dhalik wa illa kana qailan ala Allah bila ilmin fi nafihi wa itsbatihi. Jadi kalau misalkan dia mengatakan bahwa ini makna biyadaya itu bukan maknanya adalah dua tangan Allah, akan tapi misalkan maknanya adalah kekuasaan Allah, maka kita katakan apa dalil yang membuatmu menafikan makna yad itu adalah tangan, dan apa dalil yang membuatmu mengatakan ini maknanya adalah kekuasaan? Karena kalau kita tanya orang lain, karena mereka menggunakan akal untuk mengatakan bahwa yad itu adalah kekuasaan. Kalau kita tanya orang lain yang punya akal yang berbeda, dia akan mengatakan kekuatan. Kekuasaan dengan kekuatan. Ini dua kata yang berbeda. Baik secara bahasa Arab atau secara terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dua kata yang berbeda. Terus mana yang benar? Ya, kalau kita berikan atau kita kerahkan ini, berikan kesempatan untuk menafsirkan sesuai dengan akal, maka nanti tafsirannya akan berbeda-beda. Jadi kalau engkau mengatakan bahwa biyadaya itu bukan maknanya adalah kedua tangan, tapi engkau mengatakan bahwa maknanya berbeda, maka apa dalilnya? Dan tidak mungkin dia bisa membawakan dalil. Ya, faktanya adalah dia itu telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Baik, kemudian al-wajhur rabi' fi ibtali mazhabi ahli ta'til. Alasan berikutnya mengapa menafikan sifat Allah dengan cara mentakwilnya itu adalah penyimpangan. Anna sarfa nususi sifat an zahiriha mukhalifun lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummah wa immatuha fa yakunu batilan li anna al-haqqa bila raibin fi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummah wa immatuha. Jadi menyimpangkan makna ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat Allah disimpangkan kepada makna yang lain, maka ini menyelisihi praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, menyelisihi praktek yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi terdahulu dan a'immah, imam-imam ahlu sunnah di zaman dahulu. Kitab-kitab mereka masih ada. Ya, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'in, perkataannya imam mazhab ada semua. Mengapa kemudian kita menuju kepada perkataan orang-orang belakangan setelah generasi mereka yang jelas-jelas perkataannya menyelisihi perkataan mereka, menyelisihi perkataan generasi terdahulu. Maka ini adalah batil, ya, karena tentunya tidak diragukan lagi yang namanya al-haq, namanya kebenaran dalam masalah ini, itu adalah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, dipahami oleh para sahabat dan para generasi terdahulu. Taib. Al-wajhul khamis, kemudian alasan yang kelima mengapa takwil itu tidak boleh dilakukan, ayyuqala lil mu'attil hal anta a'lamu billahi min nafsihi. Kita katakan kepada orang yang mentaktil yakni menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kepada dia, apakah engkau lebih berilmu daripada Allah? Apakah engkau lebih berilmu daripada Allah tentang diri Allah sendiri? Fasayaqulu la, dia tentu akan berkata tidak. Tsumma yuqalu lahu hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haqqun. Apakah yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri itu adalah kebenaran, adalah kejujuran dan kebenaran? Fasayaqulu na'am, dia sungguh akan berkata na'am. Tsumma yuqalu lahu hal ta'lamu kalaman
afsaha wa abyana min kalamillah ta'ala? Apakah engkau mengetahui ada perkataan yang lebih fasih dan lebih jelas daripada kalam Allah Subhanahu wa taala? Fasayaqulu la. Tidak ada kalam yang lebih jelas selain kalam Allah. Tsumma yuqalu lahu hal tadhunnu anna Allah Subhanahu wa taala arada ay ya'miya al-haq 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nusus liyastakhrijuhu bi'uqulihim? Apakah engkau berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan untuk menyembunyikan al-haq terhadap para makhluk, ya, dalam ayat-ayat tersebut al-haq itu disembunyikan, tidak dijelaskan dengan jelas, tapi disamarkan dari makhluk sehingga makhluk harus memakai akal mereka untuk memahaminya? Fasayaqulu la, tentunya dia akan berkata tidak. Hadza ma yuqalu lahu bi'tibari ma jaa'a fil Qur'an. Ini yang akan dia katakan kalau itu kaitannya dengan Al-Qur'an. Amma bi'tibari ma jaa'a bihi ma jaa'a fi sunnah. Adapun yang disebutkan di as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yuqalu lahu hal anta a'lamu billahi min rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasayaqulu la. Maka tentu dia akan berkata tidak. Tsumma yuqalu lahu hal ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi sidqun wa haqqun. Apakah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, apakah itu adalah perkataan yang jujur dan perkataan yang hak? Fasayaqulu na'am, ya. Tentu dia akan berkata na'am. Ini mungkin cetakannya yang salah. Ini disebut la, harusnya na'am, ya. Apakah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah itu adalah perkataan yang jujur dan perkataan yang hak? Fasayaqulu na'am. Tsumma yuqalu lahu hal ta'lamu anna ahadan minan nasi afsaha kalaman wa abyana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya, anna ahadan minan nasi afsahu kalaman wa abyanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengetahui bahwa ada orang yang lebih fasih perkataannya, ya? Hal ta'lamu anna ahadan minan nas afsahu kalaman, yang kalamnya lebih fasih, wa abyanu, yang dan juga kalamnya itu lebih jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasayaqulu la. Sungguh dia akan berkata tidak. Tidak ada orang yang lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yuqalu lahu hal ta'lamu anna ahadan minan nasi afsahu li ibadillahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mengetahui ada orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih fasih, ya, tentang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala? Fasayaqulu la. Sungguh dia akan berkata tidak. Fayuqalu lahu. Oleh karena itu kita katakan kepada dia, idza kunta tuqirru bidzalik, kalau engkau itu menyetujui hal ini semua, falimadza la yakunu indaka al-iqdam wasyaja'ah fi itsbati ma athbatahu Allah taala li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa zahirihi allaik billah. Kalau seandainya engkau telah menyetujui hal ini, mengapa engkau kemudian tidak memiliki keberanian ilmiah, tidak memiliki yakni objektivitas, ya, dan keberanian ilmiah untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan dan untuk menetapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna zahirnya yang itu sesuai dan pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa engkau tidak memiliki keberanian ilmiah tersebut? Yakni selalu mengikuti apa yang telah diajarkan kepadamu, ya, walaupun itu tidak ada dalilnya. Maka ini adalah pertanyaan yang kita katakan kepada orang yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yakunu indakal iqdam wa syaja'ah fi nafi haqiqatihi tilka wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu zahirahu bighairi ilm. Dan bagaimana, mengapa engkau kemudian malah memiliki keberanian ilmiah untuk kemudian menyimpangkan ayat atau hadis tersebut kepada makna lain? Malah berani untuk memaknai ini kepada makna yang jauh, malah berani. Sedangkan memahami ayat dan hadis tersebut kepada makna zahirnya, yang justru itulah yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in, malah enggak berani. Ya, ini adalah kontradiksi. Ya, justru berani untuk menyimpangkan makna, menisbatkan ayat atau hadis tersebut, menetapkan untuk ayat atau hadis tersebut kepada makna yang jauh begitu ya. Mengapa malah berani untuk melakukan hal itu? Ya, maka di sini
Ini yang kita tanyakan kepada orang yang mentakwil. Wa madza yudiruka idza athbatta lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-wajhi al-la'iq bihi fa akhadta bima ja'a fil kitabi wa sunnah itsbatan wa nafyan. Apa yang memberikan engkau madarat ketika engkau kemudian menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri, apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, kita tetapkan juga. Apa yang mereka nafikan, yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita nafikan juga. Apa susahnya? Apa madaratnya? Ya, tidak ada. Mengapa engkau kemudian tidak kemudian mengambil, khalas kita ambil sami'na wa ata'na dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasulnya tetapkan, kita tetapkan juga. Apa yang Allah ingkari, apa yang Rasulnya ingkari, kita ingkari juga. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menafikan, misalkan di ayat kursi, mengingkari, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Kita ingkari, sebagaimana Allah mengingkari hal tersebut. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Khalas, sami'na wa ata'na. Kita mengikuti sesuai dengan yang disebutkan oleh ayat dan hadis. Ma yudiruk. Apa yang membuat kita itu yakni menjadi berat untuk melakukan hal tersebut. Apa yang memberikan madarat kepadamu kalau engkau melakukan hal itu? Tidak ada. Justru inilah al-haq. Justru inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru inilah yang dilakukan oleh para imam mazhab. Kitab-kitabnya masih ada. Ya, Imam Ahmad bahkan punya kitab tersendiri, Ushulus Sunnah. Al-Imam Syafi'i perkataannya ya itu banyak disebutkan dan para ulama telah mengumpulkan, ya sudah ada kitabnya tersendiri, yaitu kumpulan dari perkataan para imam mazhab tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya sama. Ya, semuanya sama. Itu sama-sama memahami sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mentakwilnya. Taib. Afalaisa hadza aslama lak wa aqama li jawabik idza su'ilta yaumal qiyamah madza ajabtumul mursalin. Bukankah ketika kita melakukan sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, bukankah itu lebih selamat ya kepada kita di akhirat kelak? Sesuai dengan yakni bagaimana nanti kalau kita misalkan ditanyakan di hari kiamat, ditanyakan di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa jawabanmu kepada para rasul? Apakah engkau sami'na wa ata'na atau apakah engkau menyimpangkan makna dari makna zahirnya? Padahal enggak ada dalil. Ya, ini berbahaya. Awalaysa sarfuka li hadhihi an-nusus an zahiriha wa ta'yini. Awalaysa sarfuka li hadhihi an-nusus an zahiriha wa ta'yinu ma'nan akhar? Mukhataratan minka fala'alla al-muradu fayakunu ala taqdiri jawazi sarfiha ghairu masraftaha ilaihi. Jadi apakah ketika engkau menyimpangkan makna tersebut dari makna zahirnya kemudian menunjuk makna yang lain, makna zahirnya kita ingkari, habis itu kita cari makna yang jauh, kita tetapkan ini makna yang sebenarnya, begitu ya. Bukankah ini adalah mukhatarah minka? Ini membuat yakni sesuatu yang berbahaya yang kau lakukan kepada dirimu sendiri. Padahal bisa jadi makna sebenarnya kalau memang yakni makna zahirnya itu tidak dikehendaki oleh Allah, kalau memang makna lain yang diinginkan oleh Allah, bukankah bisa jadi makna lain lebih banyak lagi? Kenapa engkau memilih salah satu makna di sini? Makanya di antara ahlul bidah itu ada yang berbeda-beda takwilnya, ada yang mentakwilkan begini, ada yang mentakwilkan begitu, ada yang mentakwilkan begini dan seterusnya. Berbeda-beda sesuai dengan akalnya yang berbeda-beda. Ya, jadi penyebab ini semua itu adalah karena mereka itu memasukkan ilmu kalam dari Yunani kepada pembahasan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka memasukkan ilmu kalam itu kepada Islam, memasukkan ilmu kalam kepada ilmu tafsir dan ilmu akidah. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang dari Yunani, yang dirumuskan oleh Plato, oleh Aristoteles. Pantas tidak kalau kita jadikan kaidah-kaidah dari mereka, kita jadikan kaidah pondasi untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Tentunya tidak pantas.
Ya, tidak ada para sahabat yang kemudian menggunakan perkataannya Plato sama Aristoteles untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dimaksud? Perkataan apa yang dimaksud? Yang kita maksudkan dengan perkataan Plato dan Aristoteles. Misalkan mereka mengatakan sesuatu tentang alam semesta. Plato dan Aristoteles itu dekat sekali dengan filsafat. Mereka itu membuat kaidah-kaidah yang berasal dari pemikiran mereka tentang alam semesta. Jadi ada benda di alam semesta ini yang mereka katakan ini adalah jism misalkan, sehingga ini memiliki sifat tertentu, arat atau dan sebagainya. Nah, kalau misalkan benda itu memiliki arat, memiliki sifat tertentu misalkan, maka kemudian mereka merumuskan kaidah, maka kaidahnya harusnya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Nah, kaidah ini siapa yang mencetuskan? Plato sama Aristoteles, orang kafir dari Yunani. Habis itu karya-karya orang-orang Yunani ini diterjemahkan di kalangan kaum muslimin. Yang paling banyak menerjemahkan karya-karya dari Yunani itu adalah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Ya, Harun ar-Rasyid dan seterusnya. Mencintai ilmu, ilmu dunia, kalau digunakan sesuai dengan koridornya ilmu dunia, tidak masalah. Tapi kemudian kaidah-kaidah dari Yunani tersebut, bikinannya Plato sama Aristoteles tersebut, itu diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian dipahami, dipelajari oleh orang-orang kaum muslimin, habis itu menjadi rancu, habis itu digunakan kaidah tersebut di dalam Islam, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga mereka kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, kalau Allah itu memiliki sifat kalam, berfirman, wah ini berarti Allah adalah makhluk. Enggak boleh kita mengatakan Allah adalah makhluk. Enggak boleh kita. Nah, seperti itu. Jadinya konsekuensinya jadi rancu. Karena kaidah dari Plato sama Aristoteles adalah kalau sesuatu punya sifat, sifatnya itu baru muncul sekarang, maka ini makhluk. Tidak mungkin ini adalah sesuatu yang menciptakan alam semesta. Kalau benda ini, sesuatu ini baru memiliki sifat sekarang, sebelumnya nggak ada sifat itu, misalkan baru muncul sekarang, ini nggak mungkin, kecuali pasti ini adalah makhluk. Itu kata Plato sama Aristoteles. Ini pikiran-pikiran mereka tidak dibangun di atas dalil tentunya, karena mereka kufur. Kemudian diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterapkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah memfirmankan Al-Quran? Di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, Allah memfirmankan Al-Quran. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman tersebut kepada Rasulullah SAW. Diterapkan kaidah dari Yunani. Ini berarti apa? Berarti Al-Quran itu baru muncul kan di zaman Nabi Muhammad SAW, sebelumnya belum difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini berarti Allah adalah makhluk, kata mereka. Kita tidak mau hal itu, kata mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah. Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Al-Quran adalah makhluk. Jadi seolah-olah mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Habis itu dipahamkan kepada malaikat Jibril dan dipahamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah makhluk. Jadi ini adalah bentuk mengkompromikan antara mereka itu memahami, membaca ayat, tapi di saat yang sama mereka menggunakan kaidah-kaidah dari orang kafir Yunani. Yang kaidah-kaidah dari Yunani ini didapatkan dari mereka berfilsafat, memikirkan tentang alam semesta di sekitar kita. Ini kira-kira alam semesta ini sifatnya seperti apa? Yang orang Yunani, Plato dan Aristoteles, pemahamannya bahkan tentang alam semesta itu sendiri masih sangat terbatas. Aristoteles saja mengatakan bahwa alam semesta ini, unsur-unsur yang ada di alam semesta ini, seluruh material yang ada di alam semesta ini dibangun di atas 4 hal. Air, api, angin, satu lagi apa? Anda lupa.
Masa orang yang punya teori seperti ini secara ilmu dunia saja, zaman sekarang teori ini sudah jadul, sudah usang. Materi-materi yang ada di alam semesta, kita lihat ilmu fisika. Ya, dibangun apa? Dibangun oleh atom-atom, partikel-partikel. Bukan dibangun oleh 4 unsur. 4 unsur ini menjadi komponen. Tidak ada air, api, angin dan seterusnya. Tidak ada komponen terkecilnya lagi. Tapi inilah yang membentuk material-material yang ada di alam semesta. Ini pemikirannya Plato sama Aristoteles. Ya, pemikirannya sudah jadul. Secara ilmu dunia sudah jadul. Kemudian dengan menggunakan pemikiran yang sama, yakni filsafat, karena di zaman dahulu, di zaman Yunani zaman dahulu, belum ada metode ilmiah untuk meneliti tentang alam semesta. Mereka nggak kenal namanya eksperimen. Mereka nggak kenal namanya pengamatan ilmiah. Mereka pakai filsafat, pakai otak, pakai akal. Kira-kira alam semesta ini begini. Kaum muslimin yang pertama kali, ya mungkin kalau menggunakan pertama kali bisa jadi ada orang-orang sebelumnya, ini sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang sama-sama ilmiahnya, mungkin kaum dari Nabi dan Rasul terdahulu bisa jadi, betul tidak? Tapi intinya adalah setelah era Yunani tersebut, kaum muslimin adalah orang yang pertama kali memasukkan eksperimen pengamatan ilmiah ketika bicara ilmu dunia. Ini yang bisa kita katakan. Jadi pemahaman tentang ilmu dunia dari kaum muslimin lebih maju daripada orang kafir dari Yunani, Plato dan Aristoteles tersebut. Kemudian ironisnya, pemahaman mereka dari Yunani tersebut digunakan tidak untuk ilmu dunia, tapi untuk ilmu agama, untuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira gimana? Ngenes tidak? Menyedihkan. Pemahaman mereka yang sama-sama berasal dari filsafat mereka, bagaimana mereka memandang alam semesta. Di ilmu dunia, jelas-jelas di zaman ini jelas-jelas salah. Mengapa kemudian ketika antum menuju kepada ilmu agama, turunan dari kaidah-kaidah Yunani dalam ilmu agama masih dipertahankan oleh antum sampai sekarang? Bukankah bahwa kesalahan kaidah Yunani tersebut dalam ilmu dunia, dalam ilmu fisika, kimia, dan ilmu-ilmu terkait, kita tahu kesalahannya zaman ini sudah ngawur sekali, betul tidak? Bukankah itu adalah alarm besar bahwa antum tidak boleh membawa ini kepada ilmu agama, lebih ngawur lagi. Betul tidak? Ini kaidah yang sama yang digunakan oleh Plato sama Aristoteles dari buku yang sama, dari buku-buku mereka yang sama. Yang mengatakan bahwa intinya mereka sama-sama mereka berfilsafat ingin melihat atau ingin mengetahui hakikat dari alam semesta di sekitar kita itu apa. Itu kan kalau di zaman ini sains, betul tidak? Metode manusia untuk mengetahui apa yang menjadi keteraturan sunatullah di alam semesta yang Allah ciptakan ini, itu adalah ilmu sains. Nah, maka ketika kaidah yang masih jadul tersebut dari Yunani tersebut kemudian diterapkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, diterapkan untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ini akan berujung kepada pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang menyimpang. Baik. Jadi ini adalah bagaimana hakikat dari kondisi ini, ya. Jadi menggunakan kaidah-kaidah dari Yunani kemudian diterapkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, diterapkan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, itu sama anehnya ketika kita mengatakan bahwa teorinya Aristoteles yang mengatakan bahwa material itu tersusun dari 4 unsur, air, api, angin, dan apa, itu kalau dilihat, kalau antum menyadari itu bahwa aneh sekali di zaman sekarang, sudah jadul sekali teori tersebut, yakni jelas-jelas salah, maka demikian pula filsafat-filsafat mereka tentang alam semesta yang kemudian itu diadopsi ke tafsir Al-Quran dan As-Sunnah. Ini lebih menyimpang lagi, lebih salah lagi. Baik. Jadi insya Allah demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.